Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk duduk di taman surganya, yaitu di Masjid Al-Ikhlas ini, dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu dan sama-sama kita berniat tadi itikaf masuk ke dalam masjid ini. Mudah-mudahan selama duduk sini kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terlupa pula marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu, kita kalau nggak salah seingat saya 6 bulan kita nggak bertemu ya Bu ya. Kalau nggak salah 7 bulan semenjak kita penutupan ya Bu ya. Ya alhamdulillah semuanya masih ada ya Bu ya. Maaf Ustaznya, ininya meeting masuk IG. Sekalian salam dari saya. Alhamdulillah Ibu sekalian semuanya pada sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih sehat mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita. Tak terasa kita sudah hari keberapa nih? Ke-6 ya kalau nggak salah Bu ya, bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di bulan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa kita sebelum mulai baca surah Sajadah ya. Ya kita ngambil keberkahan ya Bu ya dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Sajadah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Bukan hanya kita belajar fikih, tetapi kita juga menyempatkan diri untuk membaca kalam Allah, yaitu Al-Qur'an yang kita ambil dari surah Sajadah. Mari sekali lagi kita baca Fatihah ya Bu ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur yang barokah yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezeki kita yang barokah, mudah-mudahan kita bisa bersedekah, dan juga mudah-mudahan tahun ini kita bisa menjalankan menyembelih kurban ya Bu ya. Dan mudah-mudahan juga anak mantu cucu kita semuanya semua juga dijaga keimanannya, keislamannya, dipelihara dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga nggak lupa kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah dan Al-Quran dari surah As-Sajdah ini untuk pewakaf Masjid Al-Ikhlas, seluruh pengurus terutama pengurus Majelis Talim yang sudah tiada. Kita doakan mereka, teman-teman kita juga mungkin yang pernah duduk di Majelis Talim ini yang juga sudah tiada, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, dan senantiasa mendapatkan cucu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu udah ada Qur'annya? Iya, atau di HP-nya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqq
من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدمر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون
fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Al-Quran Bu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna imama wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu kita semua mudah-mudahan mendapatkan cucuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pelajaran kita. Kalau nggak salah dulu sampai mau masuk puasa ya. Tapi saya kepengen hari ini kita membahas masalah kurban ya Bu ya. Kan kita mau kurban. Coba Ibu buka halaman 475. 475. Ada Bu? Iya, coba kita baca. Silakan Ibu, ada yang mau baca? Ayo. Udiyah. Udiyah atau kurban atau akikah. Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya haji dan 3 hari kemudian, itu tanggal 11 sampai tanggal 13. Hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunnah. Alasan yang berpendapat wajib yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Sabda Rasulullah SAW. Artinya dia Iya, nggak apa-apa. dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Terus Alasan yang berpendapat sunnah adalah sabda Rasulullah SAW. Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Riwayat Tirmizi. Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Riwayat Daruqutni. Binatang yang sah untuk kurban ialah yang tidak bercacat, misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekornya, dan telah berumur sebagai berikut. 1. Domba pedagni yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. 2. Kambing yang telah berumur 2 tahun lebih. 3. Unta yang telah berumur 5 tahun lebih. 4. Sapi, kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih. Sabda Rasulullah dari Bara bin Azib. Rasulullah
Tirmizi. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menyembelih untuk kurban kecuali yang musimnah atau yang telah berganti gigi. Jika suka didapati, maka boleh jasah atau yang baru berumur 1 tahun lebih dari biri-biri. Riwayat Muslim. Kayak cukup dah situ ya Bu ya. Ibu sekalian yang saya hormati, karena kita sebentar lagi masuki ya bulan haji ini adalah bulan yang sangat mulia. Ada 3 bulan yang di situ mendapat kemuliaan selain daripada bulan-bulan yang lain. Kira-kira bulan apa Bu? Ada yang ingat? 3 bulan yang di situ ada kemuliaan-kemuliaannya. Ayo, bulan apa Bu? Iya, hampir. Yang pertama yang sudah kita lewatin bulan apa Bu? Yang sudah kita lewatin bulan apa? Mundur ke belakang. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang di situ 10 terakhirnya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. 10 terakhirnya adalah hari apa itu Bu? Di bulan Ramadan? Lailatul Qadar. 10 terakhir dari bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dimana semua doa kita, amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pertama Ramadan yang sudah kita lewatin kemarin. Kita isi bulan Ramadan. Tapi malam-malam terakhirnya kita genjot lagi dengan malam Lailatul Qadar. Kita berharap di malam itu di mana Allah turun langsung dan Allah memberikan kemuliaannya kepada hamba-hambanya. Yang kedua, maaf Bu ya suara. Yang kedua bulan apa Bu? Saat ini Dzulhijjah, awal pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, 10-nya udah kita lebaran di sini. Ya nggak apa-apa. Artinya sampai 10. Dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan juga, yang sangat dimuliakan. Ada apa di situ Bu? Kenapa dimuliakan lagi? Ada apa Bu? Ada apa Haji? Haji ada apa? Nah, ada wukuf di Padang Arafah. Satu hari itu nggak sampai 1 hari juga, setengah hari doang mungkin ya, 6 jam doang. Dari jam 12 sampai maghrib, 6 jam ya kurang lebih. Disitulah dimuliakan oleh Allah. Nggak ada di hari-hari lain, melainkan hanya 1 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita sini sampai tanggal 10 gitu ya, Lebaran. Nah di tanggal di wukuf itulah dimana Allah ya mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang minta ampun. Itu setan kesel Bu. Saat itu setan kesel, marah-marah kepada umatnya Nabi Muhammad khususnya. Setahunan 9 bulan udah ibadah, 9 bulan kita puasa dan segala macam kita lakukan, digoda, di macam-macamin sama setan ya kan. Udah kita goda, mungkin ada yang terpleset, ada juga yang kokoh megang keimanannya, tapi selama itu setan berupaya menggoda kita. Lagi ngaji dibikinnya ngantuk, lagi mau sholat tahajud dibikinnya males, dia kita sedekah dibikinnya riya, godanya terus kita itu ya. Nah sama setan tuh. Tapi ketika pas orang wukuf di Padang Arafah, ya kita nggak ikutan nih ya, kita di sini. Makanya kenapa kita disuruh berpuasa nanti ada. Nah pas itu kita yang wukuf di Padang Arafah, Allah dihapus semua dosanya. Di situ setan pada nangis, sedih, dia sudah menggoda manusia.
capek-capek tetapi nggak berhasil. Cuman saat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang wukuf di imbasnya kepada kita yang di sini kita nggak haji nggak wukuf, makanya disunnahkan untuk puasa Arafah dan juga tarwih ya diiringin 2 hari nanti insya Allah panjang umur sehat badan, hari Sabtu dan Minggu yang udah ditetapkan di negara kita. Kita sesuaikan dengan di mana kita tinggal, walaupun di Arab Saudi lebarannya hari Minggu katanya ibu ya, ada keputusan sana, tapi keputusan di negara kita adalah hari Senin. Berarti kita hari Sabtu hari Minggu masih puasa tarwiyah, dan mereka pun sebagian masih mungkin di sana masih ada yang di Arafah, mungkin sudah ada yang di Muzdalifah. Kan selisih waktu sama kita Bu ya. Mereka mungkin masih ada diam di Arafah, ada juga yang sudah menuju Muzdalifah dan menuju Mina. Ya. Nah, artinya apa? 2 bulan sudah yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan, Zulhijjah. Yang kedua bulan itu ada malam-malam, ada hari-hari, ada waktu-waktu yang mustajab bagi hambanya untuk memohon kepada Allah. Yang ketiga bulan apa Bu? Yang ketiga bulan apa nih? Bulan Muharram. Nah, bentar lagi ntar habis nih ya. Kenapa ada Muharram juga dimuliakan? Ada apa di situ Bu? Ada apa Bu? Apa yang kita kenal? Hari Raya Anak Yatim. Padahal Hari Raya Anak Yatim bukan di bulan Zulhijjah itu Bu. Hari Raya Anak Yatim kalau perlu sepanjang tahun. Artinya setiap hari kita perlu menyantuni anak yatim. Di situ ada 10 Muharram yang juga di situ terjadi banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram itu, di mana para nabi ya yang artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di situ yang utama yang kita kenal 10 Muharram itu adalah di mana Nabi Muhammad ya, istilah kata beliau, kalau saya masih panjang umur saya akan melaksanakan puasa ya, seperti orang Yahudi dia melaksanakan puasa 1 hari, makanya Nabi menyuruh kita puasa 2 hari ya, harus 2 hari. Nah, 3 bulan ini yang mulia, yang di awal dari 1 bulan Ramadan, di akhirnya 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau Zulhijjah awal Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 10-nya, dan Muharram dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Itu kalau perlu kan kita disuruh berpuasa ya. Ibu saat ini puasa nggak dari kemarin tanggal 1 sampai hari ini? Yang puasa alhamdulillah. Dimana kita karena Nabi pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, ya Allah, umatku umurnya kan pendek-pendek. Beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Tentu dengan pikiran, dengan panjang umur, banyak beribadah, kan gitu ya. Tentu pahalanya akan banyak. Tetapi kayak gitu juga banyak orang yang panjang umurnya tapi nggak ibadah. Maka kata Allah, aku kasih bulan-bulan, hari-hari yang mana pahalanya akan aku lipat gandakan untuk umatmu. Nah itu tadi ya Bu ya, bulan dan hari waktu yang Allah lipat gandakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Dia kerjakan 1 kali mungkin bisa berlipat ganda. Yang kita biasa kerjakan baca Al-Quran ya, 1 huruf 10 pahala kebaikan dan 10 kejahatan dibuang. Mungkin di saat ini di bulan Zulhijjah ini atau bulan Ramadan kita baca yang 10 tadi menjadi 100, mungkin menjadi 1000 lipat ganda pahalanya ya. Artinya begitu. Jadi mengalahkan daripada umat-umat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad ya, yang umurnya 100 tahun, 200 tahun kan bisa panjang-panjang itu ya. Nabi Muhammad cuman hanya 63 tahun, singkat. Maka kita gunakan umur kita yang singkat tapi padat dengan amal soleh. Nah, tadi kita akan sebutkan di sini bahwasanya kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah. Ya, tujuan kita
ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya enggak, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyembelih putra beliau, putra kecintaan yang sudah diharap-harap bertahun-tahun, ya kan? Tapi sudah menganjak remaja, sedang-sedangnya punya anak remaja kan, sedang-sedangnya Bu ya. Beliau bermimpi dari Allah memerintahkan untuk menyembelih putra beliau. Nah, beliau pun nggak percaya. Akhirnya malam kedua begitu lagi. Akhirnya berkomunikasilah kepada putra beliau Ismail. Kata Nabi Ismail, ya ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Ya. Terus malam ketiga juga masih nggak kayak percaya gitu. Mimpi yang ketiga begitu lagi, bilang sama istrinya. Istrinya pun mengucapkan, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Ini ujian yang paling berat terhadap Nabi Ibrahim, terhadap Nabi Ismail, terhadap istrinya Siti Hajar. Keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikorbankan adalah darah daging sendiri. Ya kan itu ya? Putra sendiri yang dicintai, yang disayangi, tetapi keimanannya dituntut oleh Allah. Sampai mana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dilaksanakanlah perintah itu, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaksanakan dengan bismillah, udah mau sampai, udah menyentuh ya, ibaratnya pisaunya, pedangnya atau itu udah menyentuh leher daripada Nabi Ismail, maka Allah rubah, Allah angkat ya, Allah ganti seekor kibas. Di situ yang kita dapat ambil hikmahnya, bukan hanya itu, tetapi keimanan yang begitu kuat seorang Nabi Ibrahim, seorang putra remaja Nabi Ismail alaihissalam, seorang istri yang tabah keimanannya, dituntut keimanannya begitu kuat mereka. Nah, di sini kita mampukah mengeluarkan sebagian harta kita untuk mengorbankan, artinya berkurban seekor kambingkah, sapikah yang berjamaah gitu ya Bu ya. Kalau ada rezeki kita laksanakan, ya kan begitu Bu ya. Artinya mencontoh daripada keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban hanya dikerjakan setahun sekali, nggak ada bulan-bulan lain. Kalau ibu mau akikahan itu mah sepanjang tahun boleh, ya kan Bu ya. Nggak ada batas waktu ya, kapan aja boleh. Tapi kalau kurban ada waktunya, ada bulannya, ya kan, dan terbatas waktu dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Setelah itu nggak bisa lagi. Kalaupun ibu motong juga ya sedekah, bukan lagi kurban. Hanya 4 hari dari hari raya sampai 3 hari setelah hari raya. Selebihnya itu pun nggak ada lagi yang dikatakan kurban. Makanya kita berupaya sehabis dilaksanakannya setelah sholat Idul Adha, ya Bu ya, dilaksanakan. Maka sesuai dengan firman Allah tadi yang berbunyi dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak. Banyak gak Bu nikmat yang sudah terima? Banyak banget deh Bu, gak bisa dihitung ya, gak bisa dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita nih. Ini ayat turun kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Kata Allah bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu sudah aku beri nikmat yang banyak ya. Mulai beliau dari kecil sampai remaja, sampai beliau menikah, sampai dalam perjuangan beliau menegakkan agama Islam, sampai beliau menyebarkan agama Islam, Allah berikan pelindungan, Allah beri kemudahan. Walaupun di sisi lain banyak beliau diberi kesusahan, tapi
Nabi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam. Ya Bu ya. Nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah yang tidak bisa dibeli. Kalau udah nur hidayah masuk ke dalam diri kita, ya, sudah masuk ke dalam diri kita, maka Allah akan bimbing kita kepada jalan yang lurus. Itulah nikmat yang paling mahal. Kenapa? Banyak di lingkungan kita yang belum mendapat hidayah. Alhamdulillah kita Allah berikan jalan ke sini. Allah berikan kita ringan untuk hadir di majelis ini. Apa? Karena itulah Allah menunjukkan kita untuk jalan ke surganya. Ya kan gitu Bu ya? Ya mana mau orang datang ke sini kan gitu. Ya kan? Hanya pilihan, hanya gerakan hati yang Allah berikan, hidayah kepada kita yang Allah berikan, sehingga hati kita ringan melangkah duduk di majelis-majelis ta'lim, di majelis-majelis ilmu, di taman surganya Allah. Berarti ini adalah langkah yang sudah Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat yang kita tidak bisa beli dengan harta, ya. Terutama kita udah diberi sehat, ya kan? Diberi keluarga kita mungkin aman, baik gitu ya Bu ya, pada sehat, anak, mantu, cucu semuanya pada sehat. Bukan hanya sehat, mereka berakhlak mulia, mereka menjadi orang yang soleh, soleha, mereka beribadah kepada Allah. Itu kan nikmat ya Bu. Coba kalau punya anak mantu yang bikin kesel, bikin apalagi Bu bikin kita mumet dan segala macam, kan itu bukannya nikmat, ya kan? Artinya malah sebaliknya itu ya. Nah artinya apa? Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah sudah mengatakan, sudah banyak nikmat yang aku berikan kepadamu ya Muhammad, juga kepada umatmu. Yang pada kita ini nikmat sudah yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita balas, ya. Artinya hanya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, maka Allah nyuruh kita, makalah ibadahlah, tanda syukur kita adalah taat kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah sholat, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah ini kan lanjutan ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Maka kamu berkurbanlah. Di sini perintah berkurban. Kita disuruh untuk melaksanakan kurban, ya. Dengan berkurban insya Allah, ya, kita tergolong hamba yang taat kepadanya. Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang dikehendakkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tanggal 1 tadi mungkin sudah banyak amalan yang kita lakukan ya Bu ya. Zikir-zikir yang sudah kita lakukan. Maka amalan yang paling baik adalah kita setiap saat mari kita senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Ada amalan-amalan mungkin yang tertentu yang kita laksanakan selama 10 hari ke belakang. Artinya sampai nanti tanggal 9 dan 10 ya. Tanggal 9 kita mulai tanggal 8 mungkin hari Sabtu ya. Kita disuruh puasa Tarwiyah, mari kita ajak mantu cucu kita untuk berpuasa. Terus dilanjutkan hari Minggunya, puasa Arafah. Nah, di situ dari malam Minggu ya Bu ya, kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Perbanyak juga nanti di malam ke-10 kita bertakbir. Perbanyakin bertakbir, menghidupkan malam hari raya Idul Adha. Ya, kita sisihkan waktu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa bahwasanya kita bukanlah hamba yang
jauh dari dosa. Karena setiap saat, setiap detik kita selalu senantiasa berbuat dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama kawan, sesama keluarga, kan gitu Bu ya. Maka marilah ambil kesempatan di malam-malam ini, di malam-malam terakhir dari bulan Dzulhijjah, terakhir dari 10 hari dari bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan untuk lebih banyak ya beribadah kepada Allah, dengan beribadah di samping kita banyak tahajud yang sudah kita lakukan, mungkin salat hajat, salat tasbih tadi dilakukan ya Bu ya. Artinya mari kita isi-isi hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, mudah-mudahan kita pun sama mereka yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di sana. Mereka penuh dengan perjuangan fisik, lahir, batin, mereka harus lakukan selama 4 atau 5 hari, itu pasti ya Bu ya. Mulai mungkin mereka berangkat nanti hari Jumat sore kali ya Bu ya, atau Jumat pagi ya. Jumat pagi mungkin mereka sudah menuju Padang Arafah ya, dan mereka malam dan siangnya nanti hari Sabtu mungkin mereka mengadakan wukuf ya, udah ya mungkin. Nah mudah-mudahan mereka kita doakan semua dalam kondisi sehat walafiat. Wabil khusus jemaah Indonesia, khususnya mungkin keluarga kita semua yang ada ke sana ya Bu ya, yang sedang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga nanti pulangnya mendapatkan haji yang mabrur. Ibu sekalian, di samping itu juga untuk berkurban maka disyaratkan di sini binatangnya adalah binatang yang benar-benar sempurna, artinya yang bagus ya, binatangnya yang enggak memiliki kecacatan ya, benar-benar binatang yang sudah cukup baik usianya maupun kesempurnaan fisiknya. Tapi alhamdulillah di negara kita Bu ya, setiap yang peternak sapi, kambing kayaknya diperiksa ya, ada dokternya gitu yang meriksa ya kesehatannya. Jadi kita membelinya cukup aman ya, artinya sudah disediakan kesehatannya benar-benar, kambingnya, sapinya yang enggak cacat, yang cukup untuk dikurbankan. Karena dengan kurban itu kalau kita sudah ada ikhlas dan ridho mengeluarkan itu, maka bukan lagi ini, itu janji Allah, nanti dia sebagai kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetesan daripada darahnya, bulunya, semuanya itu adalah menjadikan saksi bagi seseorang yang telah berkurban. Ya Bu ya. Artinya apa? Alhamdulillah kalau kita tahun ini sempat berkurban, syukur setiap tahun kita mampu untuk berkurban. Makanya setiap tahun diniatkan Bu ya, diniatkan kita untuk berkurban. Insya Allah Allah akan kasih dan Allah berikan kemudahan rezeki kita ya. Ya di sini ada hadis Nabi yang mengatakan tadi, boleh kita baca bareng ya Bu ya hadisnya. Ya, yang di halaman 476 Bu ya, kita baca hadisnya yang nanti sini menjelaskan tentang binatang yang sah dipakai untuk kurban ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kita baca Bu ya bareng-bareng. Anil Barra ibni Azibin ya, dari Anil, ada Bu? Ada ya. Ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajzi'u fil adahi al-awra'ul bayyinu auruha wal maridatul bayyinu maraduha
wal arja'u al bayyinu arajuha wal ajfa'u allati la tunki. Ya, di sini diraskan Rasulullah dari Barra bin Azib. Rasulullah SAW telah bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Ada 4 ya macam yang tidak menjadi sah kurban kita. Pertama, rusak matanya, mungkin cacat, sakit mata gitu ya Bu ya. Ya, mungkin kambingnya atau sapinya sakit mata ya, atau korengan ya. Yang kedua, sakit ya, ada kan penyakit binatang ya Bu ya. Ya. Jadi binatangnya juga, kambingnya ataupun sapinya kalau lagi sakit nggak boleh, walaupun sudah cukup umurnya, tapi kalau kambingnya sapinya sakit-sakitan atau punya kelainan maka tidak sah dipakai untuk berkurban. Yang ketiga, pincang, artinya cacat ya, cacat fisiknya, mau cacatnya dari awal dia lahir ataupun cacatnya hanya sebab apa gitu ya, setelah dipelihara mungkin cacat ya, maka nggak boleh. Makanya kalau beli korban harus diperiksa benar gitu ya. Yang keempat, kurus yang tidak berlemak lagi, artinya jamini kambing yang terlalu kurus Bu ya. Ya, cari yang murah tapi artinya kurus, murah jangan Bu ya. Carilah yang bagusan, karena ini kurban kita akan persembahkan untuk Allah, artinya pengabdian kita, tanda syukur kita kepada Allah. Jadi pilihlah kurban yang montok ya Bu ya, yang montok, yang sehat, yang seger gitu ya, yang ganteng kata Ibu ya benar Bu ya, yang bagus ya itu ya. Kenapa kita harus milih yang demikian? Karena itu nanti sebagai kendaraan kita di akhirat menuju surganya Allah ya, menuju surganya Allah dengan menggunakan kurban kita itu Bu ya. Nah makanya Nabi pernah juga berkurban, pernah Nabi berkurban sama-sama sahabat menggunakan seekor sapi. Pernah juga Nabi berkurban menggunakan onta. Dia pernah 2 kali berkurban dengan onta ya, pernah dengan sapi, pernah juga 7 orang, pernah juga 10 orang onta dipakai. Tapi ada juga Nabi pernah berkurban lagi niat untuk pribadi diri beliau sendiri, untuk keluarga beliau, untuk umat beliau diniatkan. Ya berharap mungkin umat beliau ada yang nggak mampu sampai akhir hayatnya belum pernah berkurban. Jadi dalam artian sudah dikurbankan oleh Nabi Muhammad. Ya Bu ya. Jadi bagi yang nggak pernah atau belum pernah atau nggak punya rezekinya sampai akhir hayat belum pernah berkurban, Nabi Muhammad sudah mengurbankan. Udah niatkan, jadi pernah Nabi berkurban seperti itu ya. Beberapa kali Nabi kurban dengan niatan, pertama untuk diri sendiri pernah, untuk keluarga juga diniatkan, untuk juga umat beliau. Nah jadi kalau ibu di keluarga ibu mampu berkurban untuk 1 orang Bu ya, kan kurban untuk 1 Bu ya. Entah ibu kurbannya sapi rame-rame berjamaah 7 orang, ada yang 4 juta kalau misalnya Bu ya, ada yang 4,5 juta, ada yang 5 juta Bu, tergantung sapinya besar bobotnya ya. Jadi ada yang penitia minta 5 juta seorang, ada yang 4,5 juta, ada yang 3,5 juta Bu ya. Itu tergantung bobot sapinya. Nah jadi kalaupun ibu hanya di rumah 1 orang, saya bilang tadi, niatkan seperti baginda Rasulullah SAW. Serahkan ke penitia, saya berkurban atas diri saya, untuk keluarga saya, kan gitu. Udah, jadi bentuk keluarga doang kan. Nah,
mungkin anak cucu mantu semuanya udah masuk tercover di situ, ya artinya masuk. Nah, setelah ibu niatkan tadi untuk diri sendiri dan untuk keluarga saya, serahkan ke penitia kan gitu. Ya ibu ngasih duitnya atau ibu beli sendiri kambingnya gitu ya, nyerahin ke penitia boleh juga begitu ya. Nah jadi dalam berkurban ini banyak juga faedahnya, hikmahnya. Apa tadi? Banyak juga hikmahnya. Pertama, kita tadi mencontoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita diuji keimanan kita, diuji ke sampai mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sampai sejauh mana kita mampu untuk merealisasikan tanda bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanda bakti kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga telah mencontohkan cara berkurban. Kan gitu Bu ya. Maka dengan demikian ya, kita pilihlah tadi saya bilang kurban yang terbaik. Yang terbaik yang kita persembahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sapi atau kambing, kalau kita pikir nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tidak terbalas, tidak terukur segitu Bu, ya kan? Ibadah kita, sholat kita yang belum pernah khusyuk. Ada yang pernah khusyuk Bu? Susah ya Bu. Salat kita yang belum pernah khusyuk, mungkin dari sejak kita balik sampai saat ini mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin begitu ya Bu ya. Ibu bisa menilai masing-masing sampai mana kekhusyuan kita dalam ibadah salat kita terutama ya. Karena salat yang khusyuk itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat kita tidak khusyuk, urusan dunia pikiran kita, maka itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita nanti kurban, jangan ada rasa ria. Wah, saya nih hari tahun ini berkurban sapi ya. Ya kan gitu ya. Enggak usah. Ya. Minta sama Allah, ya Allah, peliharakan hatiku. Jagakan hatiku dari sifat-sifat ria, sombong, takabur. Kan gitu Bu ya. Karena bisa menjaga hati siapa? Allah Bu. Karena hati kita selalu digoda oleh setan. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah, biar Allah jaga hati kita jangan seperti itu. Ya, jangan selalu menggoda seperti setan menggoda Nabi Ibrahim. Setan menggoda Nabi Ismail. Setan menggoda istri beliau. Makanya kenapa ada melontar itu ya. Itu kan sejarahnya. Ketika Ibrahim digoda oleh setan, ngapain kamu harus memotong anakmu yang sudah disayang, yang udah ciri diharapin bertahun-tahun. Akhirnya sama Nabi Ibrahim kan dilemparin batu, kabur dah tuh setan. Kata setan, gue datangin dah anaknya, kan gitu Bu ya. Datanglah kepada Ismail. Dan Ismail lagi dibujuk Ismail, ngapain nurutin istilah kata bahasa kita, ayahmu mau motong kamu ya, istilahnya kabur aja ibaratnya kan gitu bahasa kita ya Bu ya. Nah tapi Nabi Ismail enggak, saya akan tunduk kepada orang tuaku dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimpuk lagi lah kan gitu, usir lagi lah ibaratnya gitu Bu ya. Datang kepada nih perempuan gampang nih goda kan gitu ya Bu ya. Kata setan gampang nih, datanglah kepada Siti Hajar. Begitu lagi dibujuk kepada Siti Hajar, kamu sudah mengandung 9 bulan, nyusuin, kamu gede ini, macam-macam lah gitu ya Bu ya. Butuhkan setan. Tapi apa? Siti Hajar pun demikian, sama ngusir tuh setan. Makanya ada kita haji itu melontar jumrah itu ya Bu ya, itu ya. Kiasnya di situ. Artinya dalam artian kalau kita saat ini mengkiasnya bagaimana cara kita menjauhkan diri kita dari setan. Gak cukup 3 kali kalau kita Bu. Ya,
nggak cukup 3 kali untuk mengusir syaitan yang ada dalam diri kita, susah. Nah, artinya apa? Makanya dengan demikian kita harus perbanyak untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan kurban tadi. Pilih yang terbaik. Niatkan yang ikhlas. Setelah itu mungkin kan ada panitia yang membagikannya, ya kan Bu ya. Kalau kurban dibagikan memang harus mentah. Kalau akikah sebaiknya udah matang, itu Bu ya. Kalau kurban sebaiknya masih mentah dibagikan. Ya kalau akikah sebaiknya yang matang, makanya kita undang orang untuk datang ya ke rumah kita untuk mendoakan hajat kita. Tapi kalau kurban kita serahkan aja kepada yang kita kasih kurban ya. Kita serahkan. Kalau sekarang udah aman kita ya Bu ya. Panitia di masjid-masjid musola sudah ada yang membagikan kurbannya. Ya terserah yang mendapatkannya. Kita utamakan mereka yang fakir miskin. Kalau kita pun dapat gitu ya, kita dapat. Ya kalau perlu kita kasih ajalah kepada yang fakir miskin. Kalaupun mereka ya kita pikir nggak mungkin mereka nggak punya bumbunya gitu ya Bu ya. Kita masakin aja, tinggal kita kasih yang matengnya ke tetangga yang yang fakir miskin tadi yang nggak punya. Jadi nggak repot lagi mereka ya. Kalaupun kita dapat bagiannya yang berkurban ya Bu ya, pasti dapat bagian kan. Kalaupun kita merasa udah sering makan daging ini, tiap hari tiap minggu udah makan daging, saya mau sedekahin aja, ya lebih baik, lebih bagus. Emang kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada amalan-amalan yang harus kita laksanakan ya, yang harus kita lakukan selama dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Paling tanggal 10 malam lebaran itu. Tanggal 10 artinya sampai hari kurban itu ya Bu ya. Pertama kita harus sepanjang kita akan mendapat keberkahan selama hidup kita Bu ya. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saya bilang sampai lebaran ada amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan yang baik yang kita lakukan, maka kita pertama nanti akan mendapatkan keberkahan sepanjang hidup kita. Selama hidup kita insya Allah senantiasa Allah beri keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita maupun keluarga kita. Yang kedua, harta kita akan bertambah Bu. Apa yang kita keluarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mungkin selama ininya setiap hari kita sedekah gitu ya. Maka insya Allah akan Allah ganti apa yang telah kita keluarkan ya. Dan juga yang ketiga, keluarga kita terjaga. Artinya keluarga kita selalu dijaga sepanjang tahun itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diri kita, keluarga kita akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tentu tidak kita inginkan ya. Jadi Allah menjaga kita ya. Terus yang keempatnya, segala kejelekan, dosa-dosa kita akan Allah ampuni, akan Allah hapus ya Bu ya. Kalau setelah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi kita banyak berbuat kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa kita yang 9 bulan 11 bulan mungkin ya Bu ya akan Allah hapus, akan Allah kurangi. Mungkin kalau kita sungguh-sungguh maka akan Allah hapus. Kalaupun saat itu kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Dan yang kelima, segala kebaikannya dilipat gandakan. Jadi ibu beramal, ya anggaplah tadi saya bilang kalau kita baca Al-Quran 10 kebaikan mungkin dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari ini, saat-saat ini yang kita melakukan kebaikan-kebaikan ya. Yang keenam, kemudahan ketika sakaratul maut, ini yang kita inginkan. Ketika kita menghadap sakaratul maut, Allah akan permudahkan. Karena dalam sakaratul maut itu adalah perjuangan yang sangat-sangat berat Bu. Di saat kita sakaratul maut itu kelihatannya sih orang liatin biasa-biasa aja Bu ya.
Tapi saat itu kita sangat sukar, sangat susah ya. Kenapa? Kita di saat itu diperlihatkan Allah kita akan ditempatkan di mana. Kalau kita orang yang solehah, maka akan Allah perlihatkan surga yang akan kita tempati. Tapi kalau kita yang bukan orang yang soleh, bukan solehah, perlihatkan Allah juga itu neraka. Nah dari situ aja sebenarnya kita masih di dunia, Bu. Kita masih di dunia dalam kondisi sakaratul maut, ya. Karena sakaratul maut itu sangatlah yang makanya berpeluh keringat ibaratnya gitu, Bu ya. Kerjaan yang paling berat adalah sakaratul maut. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Israel izin kepada Nabi untuk mengambil ruh beliau, maka kata Nabi Muhammad, apa sakitnya dicabut ruh itu, ya kan? Ya itu yang paling ringan yang diberikan kepada Nabi. Seperti di kulit doa yang kita kena minyak itu, Bu ya, perihnya segitu itu Nabi udah paling ringan. Kata Nabi bilang sama malaikat Israel, ya malaikat Israel, kalau segitu aja sudah sakitnya, ya tolong ringankan untuk umatku juga, ya. Lah kalau cuman hanya dikulitin, sekedar kulit begitu doang udah begitu sakitnya, bagaimana yang orang soleh, ya dicabutnya begitu sakitnya. Makanya kita berharap kita sudah menjalankan puasa mungkin dari tanggal 1 dan sudah banyak berbuat amal ibadah sampai tanggal 6 ini, Bu ya. Tinggal nanti mudah-mudahan kita ya di saat sakaratul maut tadi Allah berikan keringanan, Allah berikan kemudahan. Dan yang ketujuh, nih jaminannya adalah juga ketika kita di dalam kubur yang gelap gulita, nggak ada yang nemenin, ya. Nggak ada penerangan di dalam kubur, maka mudah-mudahan dengan puasa kita hari ini, dengan ibadah kita hari ini, Allah berikan terang di alam kubur kita, terang di alam berjah kita. Allah jauhkan dari siksa kuburnya, Allah jauhkan dari azab kuburnya. Mudah-mudahan mulai tanggal 1 yang sudah mampu nggak batal sampai hari ini 6 hari udah berpuasa. Kalaupun kemarin sempat batal, tapi yang paling nggak yang 2 hari ke depan nanti jangan sampai nggak puasa, gitu ya. Paling nggak tanggal 2 hari ya terakhir dari 10 hari bulan Dzulhijjah jangan ada yang kelewat, jangan sampai ada yang tidak berpuasa, ya Bu ya. Dan juga orang yang melaksanakan amalan di bulan yang 10 hari terakhir Dzulhijjah ini, maka nanti timbangan kebaikannya menjadi berat. Timbangannya nanti ketika kita di alam barzah kan nanti dihitung amal kebaikan kita, kamu ya. Amal kebaikan kita nanti di alam barzah, ya, artinya di alam akhirat nanti akan ditimbang oleh Allah beratan amal baikah apa lebih banyak amal buruk kita. Maka bagi orang yang selama hidupnya tadi melaksanakan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini, maka salah satunya nanti di alam akhirat timbangan kebaikannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya. Dan juga yang terakhir adalah selamat dari segala tingkatan yaumil kiamah. Nanti yang di yaumil kiamah nanti di situ di mana huru hara akan terjadi, ya Bu ya. Pas keluar dari kubur huru hara akan terjadi. Orang saking bingung nanti di alam barzah. Makanya mereka yang selama hidupnya menjalankan amalan-amalan daripada bulan Dzulhijjah, insya Allah huru hara itu tidak akan terjadi pada dirinya, ya, tidak akan terjadi dalam dirinya. Dan juga ya orang yang melaksanakan amalan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah adalah nanti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Nah itu 10
keutamaan bagi hamba-hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad yang menjalankan ya amalan di bulan 10 Zulhijjah ya. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat kemuliaan, dan mudah-mudahan kita melaksanakan perintah yang Allah jalankan. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu maaf nih saya agak berat ya. Entah batuk sih enggak. Tadi agak dia bilang sehat ya, sehat alhamdulillah. Kalau kita sehat walaupun ya terkadang kondisinya lagi ya entahlah ya kurang fit kali gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya sedikit aja mungkin ya yang dapat saya sampaikan hari ini ya Bu ya. Kurang mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang sempurna, bahasa yang kurang baik, mohon maaf, mohon ridhonya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Nah mudah-mudahan 10 amalan bulan Zulhijjah ini yang tadi saya uraikan mudah-mudahan bisa kita jalankan. Mudah-mudahan nanti di malam lebaran, malam kita perbanyak takbir. Setiap kita selesai sholat dari tanggal 10 sampai tanggal 13, kita selalu bertakbir habis salam, selalu takbir ya Bu ya, sampai takbir ya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh para nabi kita, dicontohkan oleh para ulama kita dapat mengikutinya. Dan marilah perbanyak bersedekah, syukur ya, kita berbuka puasa menyisihkan sedikit ya makanan kita untuk tetangga atau untuk siapapun, kita berikan kepada mereka seperti kita suka di bulan Ramadan ya Bu ya. Kalau di Ramadan kan kita hanya berlomba-lomba selalu memberikan takjil gitu ya Bu ya, berlomba-lomba memberikan buka puasa kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa di mushola, di masjid. Nah itu pun mari kita lakukan selama ini gitu ya, selama 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Kita punya berlebih makanan, kita titipkan ke tetangga atau kemana ibu jawat di jalanan ada fakir miskin, kita kasih. Mudah-mudahan itu pahalanya pun bisa berlipat ganda seperti di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu kali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon ridhonya. Mungkin penyampaian saya kurang sempurna, kurang baik. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik adalah dari saya sendiri sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, yang hanya menyampaikan sedapatnya, sebisanya saya. Mudah-mudahan kesalahan saya adalah kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kemuliaan dan Allah berikan kita selalu hidayah, iman Islam kita Allah tetapkan hingga akhir hayat kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa langsung, doa apa doa situ aja? Doa langsung ya Bu ya. Mari Bu sekali lagi kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah berikan petunjuk kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim, dan semoga semua urusan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak mantu cucu kita pun demikian pula. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan cucu kita menjadi dimudahkan dalam menuntut ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul manzilin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim amwatina wa sallim ajsadana wa min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma tawwir a'marana wa sih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri abidna waqdi hawaitana fid dunya wal akhirah waqtim lana bil iman waqtim lana bil islam waqtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz Nadia yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Aduh, ada sehat dulu. Baik. Sehat. Buat gimana? Alhamdulillah, baik aja. Ya, gimana juga udah. Gimana sekarang kayaknya? Ibu jangan tugas Jumat berkah, mohon jangan pulang dulu ya Bu. Ya. Dan sehat deh. Iya. Sini nggak kan kelihatan ibu kayak kelihatan sorot itu pinggir aja deh.